ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Yang saya hormati Bapak Haji Ali Hanafiah, yang saya hormati Ibu Hajah Akhirnawati, pengurus Ma'had Al-Islami As-Sofa, Ketua DKM, dan seluruh jamaah baik yang berada di dalam, di belakang maupun juga di luar mushola. Marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan begitu besar, terutama nikmat iman Islam, sehat walafiat dan panjang umur. Sehingga oleh karenanya pada hari ini kita sudah dapat menyelesaikan satu fase di dalam Ramadan, yaitu fase rahmah. Fase rahmah itu sudah kita selesaikan di 10 hari pertama, dan sekarang kita berada di 10 hari kedua, yaitu maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berada di malam yang ke-17 Ramadan, di mana ada sebuah peringatan yang paling bersejarah bagi kita umat Islam, yaitu turunnya Al-Quran atau disebut dengan nuzulul Quran. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, kita menjadi umat Islam sudah mengimani bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kitab suci agama Islam. Apa yang disebut dengan nuzulul Quran, ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini kadang-kadang orang sudah kebalik. Nuzulul Quran itu adalah sebuah peristiwa turunnya Al-Quran. Sedangkan Lailatul Qadar itu adalah satu malam kemuliaan yang adanya adalah di malam ganjil setelah tanggal 19 Ramadan. Jadi berbeda. Bagaimana kemudian turunnya Al-Quran? Al-Quranul Karim itu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama adalah Al-Quran itu turun sekaligus dari Lauh Mahfuz kemudian ke langit dunia. Itu terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Dan itu terjadi adalah pada malam Lailatul Qadar. Adapun dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat apa? Surat Al-Alaq 1 sampai dengan
Al-Qadar 1 sampai dengan 4. Jadi itu menunjukkan bahwa inna anzalnahu fil, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam kemuliaan, blok langsung. Tetapi kemudian tahap kedua adalah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, itu secara berangsur-angsur. Berapa lama, Rofi? Berapa lama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan wahyu selama 23 tahun. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan dan 23 hari. Itu. Jadi ayat yang pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama turun itu seperti itu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang berhalwat di sebuah gua Hira. Kemudian datanglah sesosok yang disebut dengan malaikat Jibril dan menyampaikan itu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW merasa ketakutan. Dan setelah itu kemudian secara bertahap sering kali malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah SAW selama 23 tahun. Untuk apa kemudian Al-Quran itu diturunkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Baqarah 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyashhad. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada manusia itu memiliki 3 fungsi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Hudal linnas, yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan kemudian yang kedua adalah memberikan penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu. Dan yang ketiga adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya adalah pembeda. Jadi Al-Quranul Karim itu adalah merupakan standarisasi. Misalnya Bang Nesin lagi keluh kesah motornya kena begal. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah merupakan titipan Allah. Maka ketika kemudian titipan itu hilang, ya sudah, tidak ada masalah, diambil, nggak ada masalah. Ya kan? Insya Allah pasti akan ada gantinya. Ketika kita ada sedang kesulitan, misalnya bangsada segala macam, tidak perlu kita kembali ke dukun, nggak perlu kita itu pergi ke orang pintar segala macam. Cukup kemudian sholat, lalu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apapun yang menjadi persoalan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Al-Furqan itu sebagai pembeda. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Lalu kemudian juga mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Itu adanya adalah di dalam kitab suci Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 78 dan 79 persisnya, di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ana ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khusar. Jadi Al-Quran itu diturunkan, itu pertama ada di situ, di dalamnya ada obat, ada penawar. Penawar itu artinya apa? Jawaban atas segala macam pertanyaan, solusi dari setiap macam persoalan. Begitu. Jadi di situ sebetulnya sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang. Itu agama-agama yang lain semuanya memiliki kitab suci, tetapi
kitab suci yang betul-betul murni dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Qur'anul Karim. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia. Satu lagi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr, Bismillahirrahmanirrahim. Itu disebutkan di situ, apabila Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, maka pasti gunung itu akan tertunduk dan terpecah belah. Dikarenakan apa? Dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa takut? Saking hebatnya Al-Quranul Karim. Maka dari itu dalam kesempatan ini, mari sama-sama kita kembali kepada kitab suci Al-Quranul Karim. Karena sesungguhnya Islam itulah agama yang akan memberikan keselamatan dan agama yang akan memberikan kesejahteraan dunia dan akhirat. Caranya seperti apa kita beriman kepada Al-Quranul Karim? Pertama, kita harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Bang Nesin, sudah bisa baca Quran kan? Sekarang sudah pinter? Bang Udin, sudah semakin bisa. Jadi yang namanya baca Al-Quran itu tidak hanya yang 30 juz itu. Iqra 1, Iqra 2, 3, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah ya. Karena itu adalah merupakan salah satu cara untuk kita bisa membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kita harus mengerti atau paham arti daripada Al-Quran yang kita baca. Sekarang banyak sekali terjemahnya, artinya seperti apa dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah kita diharapkan dapat melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari dari kitab suci Al-Quran yang kita baca itu. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan.